4 warga rantau Jakarta, Tolkani, Gustaf, Wulan, dan Akbar masih tenggelam dalam gelombang arus mudik Lebaran bersama jutaan manusia lainnya. Mereka pulang dengan jerih perjuangan masing-masing menggunakan moda transportasi pilihannya. Kapal motor Sirimau masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Salah seorang pemudik, Akbar Rahman, berada di dalamnya. Akbar tengah mengantri makanan. Setiap penumpang mendapat jatah makan 3 kali sehari, tapi dengan menu ala kadarnya. Makan aja mungkin dikata cuma 6 sendok. Sayur cuma segenggam orang anak kecil aja. Ikan segini. Apa pantas penumpang yang bayar sampai 400-an dapat makanan kayak gitu? Kalau di kapal lain, nasi di tengah-tengah, terus lauk, ada kerupuk, ada buah, itu ada di kapal yang selama saya naikin. Gitu. Kenapa di Sirimau nggak ada? Bila ingin menu lebih layak, penumpang terpaksa harus keluar uang untuk membeli makanan pada pedagang keliling. Ini saya lihat itu dari kemarin itu makanannya hanya tongkol, itu salmon aja, nasi gitu kan. Tapi yang saya lihat ini, karena ini kan hari Lebaran itu susah mencari bahan makanan kan. Terus sayuran pun susah, terus kayak daging, telur, itu ayam kan itu mahal. Makanya mereka kan ngasih yang memang benar-benar ada, murah gitu kan. Sudah 18 jam Akbar mengarungi lautan. Kapal Sirimau telah tiba di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Banyak pemudik yang turun. Untuk mengusir kebosanan, Akbar ikut turun dan berjalan-jalan di pasar kaget dekat pelabuhan. Kapal mengisi kembali perbekalan, bahan bakar, serta persediaan air bersih. Setelah 2 jam sandar, kapal kembali melanjutkan perjalanan mengarungi Laut Jawa menuju pelabuhan Batu Licin, Kalimantan Selatan. Perkiraan waktu tempuh lebih dari 30 jam. Di dalam gerbong kereta Matarmaja, jurusan Jakarta-Malang, Wulan masih bercengkrama dengan 2 temannya. Mudik kali ini terasa lebih nyaman karena sudah tidak ada lagi penumpang berdiri seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang enggak. Kalau yang tahun sebelumnya emang, tapi kita punya tiket cuma dijatah ya, satu gerbong itu yang berdiri itu 50 orang ya, 50 apa berapa gitu loh. Nah kalau sekarang belum tahu deh, kalau ini masih kosong kan. Kita lihat aja, mungkin kayak ini ya pengecekannya kayak gitu lebih serius sih. Petugas tiket dan keamanan melakukan pemeriksaan tiket untuk memastikan tidak ada penumpang gelap dan aksi kejahatan di atas kereta. Jadi untuk pengamanan kereta api baik di stasiun ataupun di jalur kereta api atau pada saat kereta api sedang dalam perjalanan, itu kita menyiapkan 750 personil pengamanan. Dan terdiri dari kepolisian, dalam hal ini Satuan Brimob, kemudian dari Garnisun 3 angkatan, TNI Darat, Laut, dan Udara, kemudian Polsuska kita, ya artinya Polisi Kereta Api, dan PKD. Minimal dalam satu rangkaian kereta api ada 1 orang anggota Brimob. Mudik dengan kereta kelas ekonomi, waktu tempuh jauh lebih lama dibanding kelas di atasnya. Selain harus singgah di 24 stasiun, kereta ekonomi harus berhenti memberikan jalan setiap ada kereta bisnis dan eksekutif melintas. Tapi ke depan, pemerintah telah berusaha untuk bisa meningkatkan kapasitas lintas itu dengan membangun double track dari Jakarta ke Surabaya khusus untuk lintas utara. Itu dengan harapan bahwa jumlah kereta api, frekuensi kereta api yang akan melintasi itu bisa 3 kali lipat. Jadi double track untuk Jakarta Surabaya, target kita 2014 seluruh lintas utara itu kereta sudah tidak lagi saling menunggu untuk bisa bersilang, kecuali untuk susulan.
Hari semakin sore dan Wulan masih kuat menahan lapar dan dahaga puasanya. Alhamdulillah, Devi punya ini, ada aplikasinya. Jadi dimanapun tanggal apa segala macam azan ada di sini. Jadi nanti nasinya dioper di tempatnya telur. Berarti yang tempatnya telur bisa dipakai buat makan juga. Alhamdulillah. Mari kita berbuka. Waktu berbuka puasa telah tiba. Suasana di kereta seketika berubah seperti acara buka bersama. Para penumpang menikmati bekal yang mereka bawa. Sekarang kita lagi buka puasa. Lapar banget nggak? Aus ya yang iya ya. Kalau lapar nggak, aus ya. Meski dalam perjalanan di kereta, Wulan tidak meninggalkan kewajibannya sholat 5 waktu. Insya Allah kita sholatnya di kendaraan. Nggak boleh meninggalkan sholat. Apalagi bulan Ramadan ya. Pahalanya lagi banyak ya, Dev. Beranjak malam, suasana gerbong semakin sepi. Saatnya para penumpang beristirahat. Devi, rekan Wulan, memilih mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Menjelang siang di Pelabuhan Merak, Banten, mobil Gustaf telah berada di barisan depan. Gustaf dan keluarga yang hendak mudik ke Palembang sudah mengantri hampir 7 jam, namun mobilnya belum juga masuk kapal untuk menyeberang ke Bakahuni, Lampung. Ramainya penumpang kapal dimanfaatkan anak-anak pemburu koin di kawasan pelabuhan. Ya rame aja gitu kok, banyak penumpangnya kan kadang-kadang kan kalau panas itu kan gak ada yang keluar gitu, kalau agak-agak sore kan keluar semua gitu. Kalau hari Senin itu paling banteran dapat kadang-kadang 20, kalau hari Jumat tuh bisa nyampe 60-70, kalau hari-hari biasa gitu mudik gitu. Ya, kalau berenang ini sebenarnya hampir setiap hari ya kita kejar-kejar, kita larang, tapi kan mereka masuknya juga nggak melalui areal pelabuhan sini, dia melalui pantai, menyusuri pantai dari rumah perkampungan dia sendiri. Nah, jadi berenang tau-taunya udah sampai di pinggir kapal gitu. Ya sulit sebenarnya yang bisa menangkap ya orang yang jago renang. Kita sendiri juga kalah cepat berenang sama dia. Paling dimarahin, jangan nyelam dulu. Terus kita nyelam gitu, kita naik, kadang-kadang kejar gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah bebas gitu, udah nggak pernah ditegur. Menjelang tengah hari, akhirnya mobil Gustaf meluncur memasuki lambung kapal. Kapal feri akan menyeberangi Selat Sunda selama 2-3 jam. Kita tadi jam setengah 4 dari rumah sampai sini jam 4-an gitu. Terus di sana ngantri itu di tempat tiket. Setelah dapat tiket udah ngantri, kiranya bakal lebih gampang. Ternyata sampai jam setengah 11 baru masuk kapal gitu. Alhamdulillah kita dapat kapalnya yang bagus, punya kabin bisnis ya, yang AC. Jadi anak-anak bisa kita tidurin di sana gitu kan. Walaupun di sana anak-anak malah pada bangun, pada main-main, seneng karena banyak ada tempat space kosong kan, bisa main-main di sana gitu. Kabin VIP memiliki fasilitas cukup lengkap dengan tarif Rp10.000 per orang. Pemudik bisa bersantai dan tidur. Jadi setiap pembelian tiket di Pelabuhan Penyeberangan Merak akan mendapatkan tiket ekonomi. Di kapal mereka nanti akan kena biaya lagi jika ingin naik ke kelas bisnis atau kelas eksekutif. Untuk penumpang yang dewasa di Pelabuhan Penyeberangan Merak ini kan harganya Rp11.500. Misalnya mereka mau naik kelas gitu, masuk ke kelas bisnis mungkin ada kapal yang memberlakukan Rp10.000. Ada lagi yang ingin masuk ke kelas eksekutif, mereka harus nambah Rp12.000 atau Rp13.000. 3 jam berlalu, kapal memasuki Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Rasa lelah juga mulai dirasakan kedua anak Gustaf.
Mereka mulai rewel. Selama perjalanan, Hoimah harus pandai-pandai menghibur Aulia dan Anissa.